Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ajin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli domirin min kulli fadhin amik. Serulah wahai Ibrahim kepada seluruh manusia. Wa ajin bin nasi bil haji, serulah wahai Ibrahim kepada seluruh umat bil haji, untuk melaksanakan haji. Ya'tuka rijalan, dia akan datang kepadamu menuju Mekah jalan kaki, naik kendaraan. Wa ala kulli domirin min kulli fadzin amik, jalan kaki, naik kendaraan, lewat padang pasir, lewat hutan, lewat gurun, lewat udara, lewat lautan. Ya'tuka rijalan wa ala kulli domirin min kulli fadzin amik. Ini apa ini namanya? Tata cara atau ibadah haji yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Tentu kita nih hari-hari ini di bulan-bulan haji ini, karena haji itu waktunya kan ditentukan, tempatnya ditentukan. Tempatnya di mana? Di Arafah. Al-haju Arafah, atau kama qala Rasul, haji itu adanya di Arafah. La nikaha illa bil wali, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Apa itu lamnya? Itu lam linafi jinsi. La ilaha, la-nya itu la ilaha illallah, lamnya itu la linafi jinsi, untuk menghilangkan semua jenis. Jadi cuma ada satu aja, yaitu siapa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan satupun itu maujud illallah. Bacanya gitu kalau di pesantren. Lamnya itu lam linafi jinsi. La nikaha illa bil wali, tidak ada nikah. La linafi jinsi. La nikaha, tidak lamnya setelah lam itu dibaca nasab, la nikaha. Nah, al-haju Arafah, Rasulullah bersabda al-haju Arafah, haji itu di Arafah. Jadi kalau bukan di Arafah bukan haji. Pergi ke Arafah tapi pada bulan Ramadan ya bukan haji. Pergi ke Arafah pada bulan haji, pergi pada bulan haji pada tanggal 9, 10 Zulhijjah, itu pergi ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, tapi pergi ke Arafah tapi bukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu bukan haji juga, karena al-haju Arafah, haji itu di Arafah dan tempatnya ditentuin. Nah, di antara kita nih tentu ada yang punya keinginan untuk pergi ke haji. Sekarang nih susah pergi haji tuh, lama. Di sini aja nunggunya sampai 40 tahun, lama banget. Dari masih kecil-kecil, dari masih anak-anak ini ke si adik udah bisa mendaftar haji. Yang penting niatnya dulu. Haji itu wajib buat siapa? Buat orang yang mampu perjalanannya, mampu bekalnya, mampu ongkosnya. Berapa sekarang ongkos? Taruhlah 40-45 juta berangkat haji. Makanya orang-orang tua kita itu jamaah-jamaah Indonesia rata-rata udah ujur-ujur. Kenapa? Karena ngumpulin duitnya lama, sedikit-sedikit dikumpulin. Nah, begitu juga seperti saya cerita, punya orang tua lama ngumpulinnya. Dari tahun 1988 89 udah ngumpulin duit itu. Baru berangkat tahun 1992. 91 nyetor, 92 jalan. Ya'tuka rijalan wa ala kulli domirin min kulli fadzin amik. Nah, ada juga orang yang pergi haji, istilahnya orang Betawi kosasih, ongkos boleh dikasih. Yang namanya pergi haji, siapa, kapan, apa namanya itu, bagaimanapun ongkosnya boleh, yang penting halal. Haji kan duitnya kudu bersih karena mau ibadah. Nah, itu saya punya kenalan di sini, seorang katakanlah ustadz di sini yang sering jadi pemimpin di masjid sembahyang. Kalau misalnya imam utama nggak ada, beliau akan jadi imam rawatib. Nah, itu suatu saat beliau pergi haji. Kalau kita lihat dari usahanya, narik beca, cuma bukan beca injut kayak di Jakarta, tapi beca mesin. Ada mesinnya, jadi kayak di samping lah jalannya gitu. Jadi becanya itu ada di samping motornya. Kerjanya itu aja. Kalau kita kumpulin dari mana duitnya, bisa ngumpulin duit sampai 45 juta begitu. Karena ketakwaannya, mungkin karena kedekatannya pada Allah. Allah bukakan jalannya, pintunya. Kalau kita mau pergi haji, belum cukup duitnya, bukan hanya kita berdoa aja, juga kudu ada usahanya dari kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Dia mau pergi haji nih, kumpulin aja tabungan dikit-dikit, walaupun sehari cuma 5.000, 10.000, namanya niat udah ada. Ternyata duitnya bukan dari situ. Dari mana? Allah bukakan pintu lain. Diajak pergi haji sama orang yang lebih mampu. Nah, itu ya, itu tabungan tadi cuma langkah aja.
langkah kecil, sedikit-sedikit dikumpulin. Pokoknya saya udah niat mau pergi haji, ini ngumpulin sedikit-sedikit. Sampai kapan aja nggak ada masalah. Yang penting niat. Ternyata sebelum duitnya boro-boro cukup, masih lama, Allah bukakan pintu lain. Itu diajak pergi haji oleh orang lain. Nah inilah kita berdoa kepada Allah tengah malam, bersujud kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah berikan saya kesempatan untuk kalau haji barangkali lama, ya berhaji kalau bisa. Tapi kalau yang dekat-dekat kan tiap tahun ada itu umroh, jamaah umroh. Itu saya punya kawan yang kerja di Masjid Nabawi, di cleaning service di Masjid Nabawi. Itu dia kemana aja mentok orang Indonesia, dia bilang ketemu dia lagi. Sempit betul dunia katanya, karena saking ramenya orang Indonesia itu yang menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah, datang ke makam Rasulullah, menyampaikan sholawat dan salam kepada Rasulullah, nengok, berziarah ke makam Rasulullah. Itu kan jauh dan mahal. Melalui umroh juga, sekalian umroh, itu Allah bukakan pintu rezeki dia dari jalan yang kita nggak pernah tahu-tahu. Memang ngumpulin sedikit-sedikit, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, 50.000, ya kapan kumpulnya bang? Itu melangkah doang. Niatnya ada, asal jangan melanggar perintah Allah, yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Jangan tidak yughayyiru ma biqaumin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga kita punya niatan untuk mengubahnya. Itu mau berangkat umroh, sedikit-sedikit kita kumpulin. Tapi ternyata dengan berkah membaca salawat kepada Rasulullah, dengan berdoa kepada Allah, doanya Allah kabulkan, diijabah doanya itu. Ternyata datang arah lain yang kita nggak tahu. Nggak usah dibilang dari mana datang, ya kagak usah begitu. Yang penting niatnya ada, lalu usahanya ada, ngumpulin, nabung, lalu memohon kepada Allah. Ternyata bukan dari tabungan itu yang bisa memberangkatkan dia ke pergi haji, tapi Allah memberangkatkan dia dengan jalannya sendiri, berkah dan karomah membaca sholawat kepada Rasulullah. Ada banyak kejadian yang saya dengar yang seperti itu di daerah saya dulu waktu saya masih agak anak-anak, masih muda-mudahan, banyak yang begitu diajak pergi haji. Padahal kalau kita lihat sehari-harinya itu, kalau kita lihat usaha secara kalkulasi rasanya nggak mungkin. Kenapa? Karena duit itu untuk pergi haji pada tahun itu taruhlah sekitar umroh katakanlah sekitar 4-5 juta, 4-3 juta waktu tahun itu, ya udah mahal banget tahun itu. Tapi ya penghasilannya paling-paling sehari 20.000, 10.000 pada tahun itu, ya bukan tahun ini. Ada tahun-tahun dulu itu susah untuk secara nalar, secara kalkulasi susah. Tapi ya dia yakin aja, ngumpulin terus berdoa. Alhamdulillah bisa pergi umroh itu. Bisa pergi umroh dan pergi haji kan pada tahun itu nggak terlalu seperti sekarang sulitnya. Bisa pergi haji juga dengan berkah dan karomah, izin daripada Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah, berkah dan karomah sholawat yang selalu dibaca setiap hari. Memang ada itu sholawat yang mudah-mudahan kita membaca sholawat ini Allah ijabah doa kita. Allah ijabah doa kita, mintanya kan kepada Allah, yaitu bisa pergi ke Mekah dan Madinah untuk berumroh, berhaji dan berziarah ke makam Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usaha terus kita lakukan, menabung berapapun adanya, tetapi bukan jalan itu untuk menyampaikan kita ke Mekah, ke Madinah. Ternyata Allah bukakan jalan lain. Yang penting niatnya udah ada, doanya ada. Mudah-mudahan kita semua bisa Allah sampaikan berziarah ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah dan berhaji juga, melaksanakan rukun-rukun haji dan rukun-rukun umroh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Allahumma rzuqna hajan mabrura wa janban maghfura wa sa'yan maskura wa amalan maqbula wa tijaratan tabura. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.